akan dimulai tidak. Berdoa mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, santai. Oke, perhatikan. Kalau masih ada sampah di kanan kirinya silakan diambil. Bukan sampah. Kalau masih ada sampah di kanan kiri silakan ambil. Sudah bersih semua. Kalau bersih kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yang bajunya belum rapi silakan dirapikan. Jadi kalau berangkat ke sekolah kamu harus semangat, harus bawa energi positif, harus tetap senyum, ceria. Masih sehat ini harus tetap ceria. Yuk kita berdiri dulu, kita bersama-sama nyanyikan lagu kebangsaan dan beragama Islam. Berdiri dulu semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Perhatikan, untuk di pertemuan yang lalu, ya, pertemuan yang lalu kita babnya adalah di bab 1 kita adalah Pancasila sebagai dasar negara. Coba ada yang masih ingat apa maksud dari Pancasila sebagai dasar negara? Apa? Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara yang pada. Oke, apalagi yang kedua? Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Kemudian hari ini kita akan membahas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam alinea keempat pembukaan UUD itu ada Pancasila. Maka tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian tadi sudah bersyukur belum? Hari ini sudah bersyukur belum? Kenapa kita perlu bersyukur? Dikasih kesehatan. Karena apa lagi? Hari ini sudah sarapan belum? Sudah dikasih sarapan. Itu sarapan itu yang ngasih orang tua kalian, tapi sebenarnya dari Allah, tapi melalui perantara orang tua kalian. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini alinea pertama ini adalah mengatakan bahwa kemerdekaan sebagai hak semua bangsa di dunia. Bukan hanya Indonesia, Malaysia, termasuk Palestina yang tiap hari kalian pernah dengar berita Palestina nggak dijajah? Mereka punya hak untuk merdeka. Mereka punya hak untuk bahagia. Karena bahagia, karena merdeka adalah hak segala bangsa. Perhatikan, kita akan membentuk kelompok. Kalian akan saya bagi dalam beberapa kelompok. Cara membagi kelompoknya adalah cukup simpel. Yang saya tunjuk menyebutkan angka 1 sampai 4. Setelah sampai ke angka 4, kembali ke angka 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu loh. Yuk, kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Yuk, kelompok 1 di sini. Untuk kelompok
kita simak dulu video yang akan saya tampilkan. Perhatikan video ini, kemudian silakan kalian tanyakan yang ingin kalian tanyakan. Kita berikan tepuk tangan untuk membuat videonya. Kelompok 3 ada yang ditanyakan terkait video? Silakan. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 ada yang ditanyakan apa? Pertanyaan yang kira-kira. Apa harapan bangsa Indonesia setelah merdeka? Harapan bangsa Indonesia setelah merdeka. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan kalian nanti diskusikan jawabannya bersama dengan kawan. Waktu untuk diskusi dan membuat laporan sudah habis, jadi silakan kalian menyampaikan presentasinya kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hal yang terbuka dalam alinea pertama pembukaan UUD. Ya. Alinea pertama pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pertanyaan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Bagi teman-teman ada pertanyaan, apa harapan bangsa Indonesia setelah merdeka? Silakan dijawab. Harapan bangsa Indonesia setelah merdeka. Menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, itu tadi pertanyaan dan kemudian jawabannya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hal yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita nasional. Nomor 1. Cita-cita nasional merdeka yang harus dilakukan adalah upaya yang dilakukan dalam menjadikan rakyat Indonesia makmur, adil, berdaulat, serta bersatu. Maka cita-cita kemerdekaan yang dapat Cita-cita nasional bersatu yang harus dilakukan adalah menciptakan sesuatu kondusif dan menghindari hal apapun yang bisa meningkatkan masyarakat. Cita-cita nasional berdaulat yang harus dilakukan adalah upaya yang dilakukan bangsa Indonesia ialah meminimalisir impor dan memperbanyak ekspor. Selain itu juga memberdayakan sumber daya alam bangsa Indonesia sendiri agar mampu berdiri sendiri. Adil, cita-cita nasional adil yang harus dilakukan adalah upaya yang dilakukan bangsa Indonesia telah melakukan pemerataan mutu dan berkualitas di seluruh pelosok daerah di bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan sebagainya. Cita-cita nasional makmur yang harus dilakukan. Upaya yang dilakukan bangsa Indonesia diantaranya seperti memperlakukan pajak, meningkatkan ekspor, memberdayakan sumber daya alam, serta pendidikannya. Silakan siapa yang ada pertanyaan? Oke, silakan dari kelompok 3 diberikan pertanyaannya. Mengapa dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan kemerdekaan adalah suatu pintu gerbang? Kenapa kemerdekaan dikatakan sebagai pintu gerbang? Dijawab. Karena masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan dalam mengisi kemerdekaan. Masih banyak hal yang harus diperjuangkan. Artinya setelah merdeka itu masih selanjutnya masih panjang perjuangannya. Boleh silakan ditutup. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum
hasil diskusi tentang peristiwa yang membuktikan keyakinan terhadap Tuhan menentukan keberhasilan. Koma atau koma. Ketika dalam orasi dibuka selalu dibuka dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar yang berhasil memanjakan hati warga terutama masyarakat santri di Surabaya. Ada yang ditanyakan dari kami? Mengapa sebagai bahasa yang merdeka kita perlu mandiri? Oke, pertanyaannya, mengapa sebagai bangsa yang merdeka kita perlu mandiri? Nah, oke, mengapa perlu mandiri? Agar tidak ada ketergantungan terhadap bangsa lain. Agar tidak ada ketergantungan terhadap bangsa lain. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh silakan ditutup. Sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mengadakan diskusi tentang upaya Indonesia Salah satu tujuan melindungi genap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Upaya bangsa Indonesia: 1. Memakai produk dalam negeri, menghargai perbedaan, memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan ditutup. Silakan ditutup. Silakan ditutup. Oke, tadi yang dibahas kita simpulkan bersama-sama bahwa dalam alinea pertama itu termuat apa? Memuat hal apa? Alinea pertama, hak sebagai hak bagi semua bangsa. merdeka adalah hak bangsa dunia. Bagus, atas jawabannya kita berikan tepuk tangan. Oke, alinea kedua. Apa alinea kedua? Tentang apa? Kita sebutkan bersama-sama. Apa ini? Kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia dan bangsa yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk jawabannya. Bahwa kemerdekaan adalah cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang ketiga, alinea ketiga, ini Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Esa. rahmat anugerah Tuhan. Tanpa adanya rahmat dan anugerah Tuhan, maka Indonesia tidak akan merdeka. Berikan tepuk tangan untuk alinea keempat, yang lain. Alinea keempat menjelaskan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Kita di minggu depan masih kita bahas tentang makna alinea pembukaan, tapi kita bahas di bagian selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberi panjang, dipelajari, makin indah. Pulang langsung ke rumah. Tetap semangat, jaga kekompakan, jaga kesehatan, tetap tersenyum. Kita cukupkan dengan ucapan lafaz alhamdulillah. Amin. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.